warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidi wa habibi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah malam Selasa ba'da maghrib mushola Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibalusa BPA yang saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi suri tauladan dan paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mengamalkan, mengagungkan, mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat beliau. Semoga kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaat urujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, dan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat di bawah arsy Allah bersama rombongan para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang fana, masih diberi nikmat umur, dan malam ini kita sudah berada di malam yang ke-16 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 di bulan Februari tahun 2023 Masehi. Sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian kita pada malam ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, mama bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah mulidah kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana diakhiri dengan kematian, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di alam akhirat. Kehidupan kita di alam dunia ini hanya bersifat temporer, hanya bersifat sementara, disadari ataupun tidak disadari, cepat atau lambat, siapapun kita,
Kita semuanya pasti akan pulang, alam akhirat akan mati. Maka seyogianya lah sebelum ajal kematian itu datang merenggut nyawa kita, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi di alam akhirat nanti, supaya di alam akhirat nanti kita tidak menyesal. Maka seyogianya lah kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita yang hanya sebentar saja. Kita manfaatkan waktu secara efektif dan efisien, menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Sebelum akhirnya nanti pasti kematian akan datang kepada kita. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Wahsub nafsaka 'alal mauta." Persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi datangnya kematian? Kalau umpama belum siap, ya persiapkan dari sekarang, mumpung masih ada waktu, mumpung masih dikasih waktu oleh Allah. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dalam keadaan bagaimana kita akan mati. Kita tidak akan pernah dikasih tahu. Yang jelas kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 60, "Nahnu qaddamna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami, kata Allah, benar-benar telah menentukan kematian di antara kamu. Dan sekali-kali kami tidak akan bisa dikalahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 16 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 1 bulan 15 hari lagi dengan hari esok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana pada bulan tersebut seluruh orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk menjalankan kewajiban ibadah saum, ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Di mana puasa Ramadan ini termasuk salah satu dari 3 perkara yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh diabaikan. Karena apabila kita meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, maka dikhawatirkan manakala kita meninggal dunia, manakala kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, dikhawatirkan kita meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, alias dalam keadaan kafir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, umur Islam wa qaiduddin salasun, man taraka wahidatan minhunna bahwa biha kafir, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa salatul maktubah wa shaumu ramadan. Kata beliau dalam hadis ini, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar itu ada 3. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut, beliau mengatakan dalam hadis ini bahwa dia kafir. Maka dengan sebab ia meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut, ia akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Siapapun kalau matinya dalam keadaan kafir, itu akan termasuk ke dalam golongan orang yang sangat amat merugi sekali. Pasti dia akan sangat amat menyesal di akhirat. Karena siapapun yang matinya dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya, tempat kembalinya orang kafir adalah neraka. Itu sudah jelas. Ayat Qur'annya banyak yang menjelaskan tentang hal itu. Tidak
tidak diragukan lagi. Nah, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kafir karena meninggalkan dua kalimat syahadat, melepas dua kalimat syahadat. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kafir karena kita meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggal dunia karena kita meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Sebab kata beliau, sendi dasar agama Islam dan paling mendasar ada 3. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut, maka dengan sebab ia meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut, maka ia akan mati dalam keadaan kafir. Adapun yang 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam dan paling mendasar, kata beliau, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, syahadullah, syahadatul Rasul, atau disebut juga syahadat lain yang artinya 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, yang sama sekali tidak boleh dilepas. Kalau dilepas, kita mati dalam keadaan kafir. Maka oleh karena siapapun orang-orang yang beriman wajib mempertahankan, mengamalkan terhadap 2 kalimat syahadat tersebut. Minimal paling tidak kita diwajibkan untuk membaca 2 kalimat syahadat pada setiap hari, yaitu sebanyak 9 kali. Itu wajib hukumnya. Dibacanya yaitu di dalam sholat ketika kita melakukan tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana kita tahu bahwa tahiyat akhir di dalam sholat adalah rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Dan di dalam tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kita diwajibkan membaca 2 kalimat syahadat. Tidak sah sholat yang kita kerjakan apabila di dalam tahiyat akhir kita tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka wajib sehari sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 9 kali di dalam sholat 5 waktu. Dan untuk memperkokoh, mempertebal keimanan kita, maka tidak cukup kita hanya membaca 2 kalimat syahadat di dalam sholat saja, akan tetapi juga harusnya ucapan 2 kalimat syahadat kita jadikan wiridan, kita jadikan pegangan sehari-hari, amal sehari-hari. Alangkah bagusnya kalau 2 kalimat syahadat kita amalkan, kita dawamkan, kita baca setiap hari sebanyak 100 kali dalam rangka untuk memperkokoh, untuk mempertebal, untuk memperkuat keimanan kita. Karena di dalam kalimat syahadat ada kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Rasulullah pernah bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah taslah iman kalian, perkuatlah iman kalian, perteballah iman kalian, perkokohlah iman kalian. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami mempertebal, memperkuat, memperkokoh, memperbaharui keimanan kami yang ada di dalam hati kami? Beliau bersabda, bikasrati qauli la ilaha illallah, yaitu dengan cara memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Di mana ucapan kalimat la ilaha illallah itu ada dalam 2 kalimat syahadat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang Islam yang mukallaf, adalah as-sholatul maktubah. Sholat 5 waktu. Sholat waktu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah kewajiban atas setiap orang-orang yang beriman, yang waktu-waktunya telah ditetapkan oleh Allah, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, apabila kita di dalam hati kita mengingkari atau menentang terhadap kewajiban sholat 5 waktu dan kita meninggalkannya, kemudian kita mati, itu dipastikan tidak diragukan lagi mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara
faqad kafara, maka sungguh ia benar-benar mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min. Jangan dianggap remeh salat waktu ini. Dan orang-orang yang meninggalkan salat waktu nanti di hari kiamat manakala ia dibangkitkan dari alam kuburnya, itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan berbentuk babi. Nggak percaya, buktikan aja nanti. Kalau nggak percaya, buktikan nanti di hari kiamat. Berbentuk babi, kemudian dimasukkan ke neraka. Jadi yang masuk neraka itu bukan manusia, babi yang berasal dari manusia. Lihat dalilnya Al-Quran surat An-Naba ayat 18. Tafsir daripada Al-Quran surat An-Naba ayat 18 itu jelas di situ. Yuhsaruna min kuburihim ala suratil hanajir. Mereka orang-orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, meremehkan perintah sholat, mereka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya ala suratil hanajir dalam keadaan berbentuk babi. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, puasa Ramadan. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Dari 5 perkara yang menjadi rukun Islam, hanya ada 3 yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yaitu syahadat, sholat, dan puasa Ramadan. Zakat wajib bagi yang punya harta dan pakai nisab. Yang nggak punya harta nggak wajib zakat, malah wajib dikasih zakat. Ibadah haji wajib bagi yang mampu, yang istata'ah. Yang tidak mampu tidak wajib ibadah haji. Nggak usah maksain ibadah haji sampai minjem tumbang, ngapain lagi? Atau 2 rumah kurang dari Mekah, rumahnya nggak ada, tidur kalau timbangan, ngapain? Geblok. Ibadah haji wajib kalau mampu, kalau nggak mampu nggak wajib. Tapi yang namanya syahadat, sholat, puasa Ramadan, mampu nggak mampu, kaya atau miskin, jabat rakyat, jenderal kota, semuanya tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya emang ngomongnya begini, bukan keras, bukan. Memang wataknya begini. Makanya saya kalau ada orang keras sama saya lebih keras lagi. Itu wataknya saya mau. Kalau orang lembut saya lebih lembut lagi. Bakatnya begitu, dan sononya, karakternya. Jadi kalau saya digalakin, saya tambah galak lagi. Tapi kalau dibayarin, saya tambah baik lagi. Itu watak saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa Ramadan. Yuk kita lihat dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah memanggil seluruh orang-orang yang beriman tanpa kecuali, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun negaranya, apapun bahasanya, apapun rasnya, apapun profesinya, apapun jabatannya, seluruh orang-orang yang beriman dalam ayat ini dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Maka oleh karena siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil mereka. Siapapun yang di hatinya ada iman harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil mereka. Dengan demikian, ketika ada orang mengaku beriman akan tetapi dia tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, cuek-cuek saja, tidak menggubris panggilan Allah dalam ayat ini, tidak menghiraukan panggilan Allah dalam ayat ini, maka orang tersebut perlu dipertanyakan keimanannya. Masih berimankah dia kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Allah menegaskan, kutiba alaikumusiyam,
Jadi setelah Allah memanggil orang-orang beriman, lalu Allah mengatakan bahwa kalian semuanya diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Nah, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, jangan cuek, jangan tidak menghiraukan, tidak menggubris panggilan Allah dalam ayat ini. Allah memanggil kita agar kita melaksanakan kewajiban puasa. Makanya kalau kita nggak puasa, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Oh, saya orang beriman, tapi kenapa nggak puasa? Saya beriman, ya, tapi kenapa nggak puasa? Ya, saya beriman. Lah, kalau ente benar-benar beriman kepada Allah, dalam ayat ini Allah memanggil ente supaya ente puasa, tapi kenapa ente tidak puasa? Berarti keimanan itu perlu dipertanyakan. Padahal kita tahu puasa Ramadan ini adanya dalam hukum Islam yang keempat. Tapi kenapa ketika Allah akan memerintahkan puasa yang dipanggil bukan orang Islam, tapi orang beriman? Maksudnya maknanya adalah hanyalah orang-orang yang beriman sajalah yang akan mampu menjalankan ibadah puasa, menahan perut dari makan dan minum, dari lapar dan haus, dan menahan pagi dari yang terlambat mulai subuh sampai malam. Hanya orang beriman yang mampu itu. Kalau orang tidak beriman atau imannya tidak kuat, banyak yang tidak puasa. Nah, itu menunjukkan bahwa imannya sudah rusak, sudah keropos. Boleh jadi imannya sudah keluar. Alhamdulillah, ya berarti kalau kita mengaku beriman, ya wajib puasa lah. Karena memang Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang beriman. Jemaah, di penghujung ayat Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, surah 2 Al-Baqarah 2 ayat 183, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa puasa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yang sesuai dengan kehendak Allah, adalah puasa Ramadan yang kita jalankan, yang dapat menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diperintahkan puasa Ramadan oleh Allah selama 1 bulan penuh agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana orang-orang bertakwa itu tempat kembalinya adalah sorga. Karena memang Allah menciptakan sorga beserta seluruh kenikmatan-kenikmatan sempurna, kenikmatan-kenikmatan agung, kenikmatan mulia, kenikmatan besar yang ada di dalamnya, itu untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 133, Allah mengatakan wajannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah memerintahkan kita puasa Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita dianggap menjadi para penghuni surga. Masa nggak mau? Berarti puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti kurang lebih sekitar 1 bulan 15 hari lagi adalah puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan keinginan Allah, yaitu puasa Ramadan yang dapat menghantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan yang dapat mencegah seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa. Karena orang yang bertakwa pasti seluruh anggota badannya akan tercegah, akan terpelihara dari sekecil apapun melakukan perbuatan dosa. Kalau ada orang masih berbuat dosa, belum dikatakan bertakwa. Mana ada orang bertakwa berbuat dosa? Nggak ada. Nggak ada. Baik dosa zahir yang dilakukan oleh anggota badan maupun dosa batin yang dilakukan oleh hati. Orang bertakwa itu bersih zahir batinnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya yuk kita tingkatkan puasa Ramadan yang akan kita laksanakan kurang lebih 1 bulan 15 hari lagi. Kita tingkatkan kualitasnya. Jangan sampai dari tahun ke tahun puasa yang kita kerjakan, yang kita lakukan hanya sebatas puasa awam. Apa itu puasa awam? Puasa awam itu kapul bakti wal fardi angkoroi satwa. Puasa hanya sekedar mencegah, menahan perut dari makan dan minum saja. Hanya
sekedar puasa hanya sekedar menahan perut dari lapar dan haus saja, dan hanya sekedar menahan parti dari ingin syahwat. Sementara anggota badan yang lainnya, kedua matanya tidak ditahan dari penglihatan yang diharamkan oleh agama, telinganya tidak ditahan, lisannya tidak ditahan dari berkata dusta, dari bergibah, dari berhasut, dari namimah, dari sumpah palsu. Kemudian tangannya tidak ditahan dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, kakinya tidak ditahan, tidak dicegah. Itu kakinya hanya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Nah, kalau umpama kita puasa seperti ini, berarti puasa yang kita jalankan tidak akan bisa menghantarkan kita untuk menjadi orang bertakwa. Kan puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa tingkatan awam, ada puasa tingkatan khawas, ada puasa tingkatan khawas. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab As-Saumu Salasu Darujatin, Saumul awam, Saumul khawas, Saumul khawas. Puasa itu ada 3 level, ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Tingkatan puasa yang paling rendah namanya puasa awam, yaitu puasa perut dari lapar dan minum, dan puasa si Abdul Ghaflar dari keinginan syahwatnya. Udah, nggak lebih dari itu. Makanya orang yang puasanya puasa awam, puasa ya puasa, bohong ya jangan terus. Puasa ya puasa, menggunjing orang jangan terus. Puasa ya melangkah ke tempat maksiat jangan terus. Puasa ya puasa, nyawet jangan terus. Puasa ya puasa, mabok jangan terus. Puasa ya puasa, berantem jangan terus. Puasa seperti ini nggak akan bisa menghantarkan kita untuk menjadi orang bertakwa. Puasa ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang Allah inginkan adalah la'allakum tattaqun, dengan puasa yang kau lakukan agar kau menjadi orang bertakwa. Begitu. Yuk kita sama-sama berjuang. Sama-sama. Saya juga banyak dosa sama. Tapi kita kebenaran disampaikan. Yang nerangkan agama harus benar. Ya kalau nerangkan salah gimana? Saya berbicara begini bukan berarti saya mau bilang tidak merasa macam-macam, tidak. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran. Dan untuk hal kemarin ya kita bareng-bareng. Kita saling nasihat agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua puasa khawas. Nah, puasa khawas ini tingkatan yang kedua, derajatnya lebih tinggi daripada puasa awam. Apa itu puasa khawas? Puasa khawas itu kaful jawari anil asam. Puasa bukan hanya menahan perut dari makan dan minum. Puasa bukan hanya sekedar menahan perut dari lapar dan haus. Puasa bukan hanya sekedar menahan parti dari ingin syahwat. Akan tetapi juga seluruh anggota badannya puasa, dicegah, ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi perutnya puasa, parjinya puasa, matanya puasa, lisannya puasa, hidungnya puasa, telinganya puasa, kedua tangannya puasa, si Abdul Ghaflarnya puasa, kedua kakinya puasa, semuanya puasa. Itulah puasa khawas. Puasa khawas ini shaumus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh puasanya begitu. Nah, kalau kita puasanya setiap tahun nggak begitu, berarti kita belum soleh. Puasa ya puasa, ngebohong ya ngebohong. Puasa apa? Rasulullah bersabda, "Khamsatu asyaa'u fitu shaum, ayatul tiru sawabahu." Ada 5 perkara yang dapat menghapus puasa. Maksudnya 5 perkara tersebut tubtiru sawabahu, dapat membatalkan, dapat menghilangkan pahala puasa. Walaupun secara tinjauan disiplin ilmu fikih puasanya sah karena dia menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, tapi pahala puasa yang dia kerjakan batal, hilang, sama sekali tidak dapat pahala puasa. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan kamin shoimin laisa lahu min syiyami ilal jawab wal atos. Betapa alangkah banyaknya orang-orang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, melainkan mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu oleh karena puasanya hanya puasa perut saja, anggota badannya nggak puasa, nggak ditahan dari perbuatan dosa. Nah, 5 perkara tersebut yang menghilangkan pahala puasa kita. Pertama, al-kidbu, berkata dusta.
berbicara bohong. Jangan dibiasakan berkata bohong. Sebab kalau kita membiasakan berbicara bohong, nanti step by step, lama-kelamaan, kolilan pak kolilan, ini jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, ini jadi karakter kepribadian. Lama-kelamaan kita bisa dapat julukan dari masyarakat. Itu si pendusta, itu si pembohong, itu si penipu. Sampai matinya kita dapat gelar si pembohong, kalau bilang dia. Jangan dibiasakan berkata bohong. Laisa mungkin dikadibin. Tidaklah dikatakan orang beriman kalau ia bicaranya suka bohong. Kita berusaha untuk tidak berbicara bohong. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berkata benar apa adanya. Katakan kebenaran walaupun pahit. Katakan aja. Apalagi kalau jadi saksi. Nah, yang kedua, wal gibah, membenci orang lain, menjelek-jelekan orang lain, baik di depan orangnya langsung maupun di belakang orangnya. Yang ketiga, namimah, mengadu domba atau memfitnah. Ya, namimah, mengadu domba. Kemudian yang keempat, yaminul ghamus, melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima, wan nadhir bisawati, memandang wanita lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging dengan kita, memandang aurat wanita tersebut dengan syahwat, dengan nafsu, sampai siapa gobaknya bangun, dipandang dihayal. Nah kalau 5 perkara ini kita lakukan sedang kita dalam keadaan puasa, walaupun puasanya sah tapi pahala puasanya batal. Di dalam hal puasa orang ada puasanya sah, pahala dapat. Itu yang pertama. Ada orang puasanya sah tapi pahala hilang. Itu yang kedua. Ada orang yang puasanya batal tapi pahala dapat, tapi dengan syarat dikodok, yaitu wanita yang sedang haid puasa jam 12 dia keluar darah haid, batal puasanya. Tapi kalau dikodok dapat pahala puasa tetap utuh. Nah mudah-mudahan kita ada di yang pertama, puasanya sah secara individu dan pahalanya juga dapat. Para jamaah, demikian oleh karena sudah masuk waktu isya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan singkat saja, al jannatul mustaqabul ila arba'atin nafar, ta'al Quran wa hafidhil lisan wa mutqa'inil Qur'an was-shaimin fi syahr Ramadan. Surga rindu kepada 4 golongan. Maksudnya 4 golongan ini kedatangannya sangat amat ditunggu-tunggu, sangat amat dinanti-nanti, sangat amat dirindukan kedatangannya oleh para penghuni surga, yaitu oleh para malaikat, oleh para bidadari yang ada di dalam surga. Adapun 4 golongan tersebut yang kedatangannya dirindukan oleh para penghuni surga, yang pertama ta'al Quran, orang Islam yang gemar membaca Al-Quran, terlebih-lebih nanti di bulan suci Ramadan, di mana bulan diturunkan kitab suci Al-Quran. Yuk kita ramaikan bulan suci Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Yang kedua, wa hafidhil lisan, surga rindu kepada orang yang pandai menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Jadi bicaranya enggak ceplas-ceplos, enggak asal ceplas-ceplos, enggak aspun, enggak asal bunyi, tapi bicaranya ya dipikirkan terlebih dahulu baik dan buruknya, manfaat dan mandorotnya. Apakah pembicaranya mengandung nilai ibadah, mengandung nilai kebaikan, bermanfaat atau tidak. Nah kalau bermanfaat kamu sampaikan, kalau tidak, enggak, tahan. Nah orang yang pandai menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang tercela, yang dilarang oleh agama, seperti yang tadi disebutkan. Kemudian yang ketiga, surga rindu kepada orang-orang yang dermawan, yang suka memberi makan lapar kepada orang fakir miskin, yang suka menyantuni fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang yang terlantar. Dia berbagi kepada orang-orang fakir miskin. Orang dermawan akan masuk surga lebih dulu daripada haji mabrur, daripada orang yang mati syahid, daripada ulama. Jadi walaupun kita bukan ulama, tapi di akhirat kita ada kesempatan akan dipersilakan masuk surga lebih dulu dari ulama kalau kita mampu membelanjakan harta di jalan Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kesusahan. Sholat yang kita kerjakan belum bisa membuat Allah senang, karena sholat bukan untuk Allah, tapi sholat untuk diri kita sendiri, untuk membentengi diri kita sendiri dari perbuatan keji dan munkar. Tapi berbagi rezeki kepada fakir miskin, pada yatim piatu, itulah yang membuat Allah senang. Makanya orang yang dalam sholat jangan pelit, itu dibenci oleh Allah. Yang keempat, surga itu was-shahibina fi syahr Ramadan. Surga itu kepada orang-orang beriman yang melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh
Alhamdulillah.